satu akan mempresentasikan tentang Sahatin Digital Preventive Health Platform yang beranggotakan yang pertama Aan Sahaluddin, yang kedua Anindya Renata Ramadhani, yang ketiga Belinda Ayu, yang keempat Destika Wulan Andini, yang kelima Fadila Alfia Munazala, yang keenam Inneke Kusuma Wardani. Masalah utama yang diangkat adalah tingginya penyakit tidak menular atau PTM seperti diabetes dan hipertensi yang disebabkan oleh gaya hidup tidak sehat. Yang pertama, faktor penyebab kurangnya olahraga, pola makan tidak sehat, kurang kesadaran kesehatan. Yang kedua, menurut World Health Organization, 74% kematian global disebabkan oleh penyakit tidak menular. Yang ketiga, di Indonesia menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 1 dari 3 orang dewasa mengalami hipertensi. Yang kedua, prevalensi di diabetes terus meningkat setiap tahun. Selanjutnya itu kenapa penting. Masalah ini berdampak pada beberapa aspek. Yang pertama, produktivitas. Masyarakat menjadi kurang produktif. Menurut data WHO, sebagian besar PTM sebenarnya bisa dicegah dengan perubahan gaya hidup. Namun, edukasi masih kurang, motivasi rendah, dan tidak adanya sistem yang membantu. Yang kedua ada kesehatan, penyakit bersifat kronis atau jangka panjang. Ada yang kedua menurunkan kualitas hidup. Dan ada ekonomi, itu biaya pengobatan mahal dan beban sistem kesehatan meningkat. Selanjutnya target market. Target market kita yang pertama difokuskan pada usia 18 sampai 35 tahun yang berstatus mahasiswa dan pekerja muda. Lokasinya di perkotaan. Karakteristik yaitu sibuk dan padat aktivitas. Melek teknologi atau digital savvy. Mulai peduli kesehatan tapi belum konsisten. Dan ada segmen dipilih karena potensi perubahan tinggi dan terbiasa menggunakan aplikasi. Selanjutnya, ada masalah yang pertama berdasarkan observasi perilaku. Yang pertama, orang tahu hidup sehat itu penting. Yang kedua, tapi sulit konsisten menjalankannya. Yang ketiga, tidak ada sistem yang mendukung kebiasaan sehat. Untuk solusinya, startup Sehatin menawarkan solusi aplikasi kesehatan berbasis digital dengan fitur utamanya health tracker atau air langkah tidur. Yang kedua, edukasi kesehatan harian. Yang ketiga, reminder kebiasaan sehat. Yang keempat, challenge atau reward system. Nilai utamanya mengubah dari nilai sehat menjadi aksi nyata. Cara kerja dari aplikasi ini, yang pertama, user download aplikasi Sehatin. Yang kedua, mengisi data kesehatan awal. Yang ketiga, mendapat tracking harian seperti langkah, air, tidur. Yang keempat, mendapat reminder edukasi. Yang kelima, mengikuti challenge sehat. Yang keenam, mendapat reward jika konsisten. Sistem ini dibuat sangat mudah, konsisten, dan juga menyenangkan. Transformation model, rumus perubahan habit change ditambah sistem ditambah instant sama dengan transformation. Before, yang pertama tidak terlalu teratur makan, jarang kesehatan. Setelahnya, pola hidup lebih sehat, monitoring rutin, dan lebih disiplin. Transformasi dari cuek kesehatan menjadi gaya hidup sehat.
Implementasi kerja nyata program Desa Sehat Digital. Yang pertama ada kegiatan edukasi kesehatan berbasis aplikasi. Yang kedua challenge jalan kaki 10.000 langkah. Yang ketiga monitoring kesehatan melalui posyandu. Dan dampak dari kegiatan tersebut, yang pertama masyarakat lebih aktif, dan yang kedua penyakit bisa dicegah lebih awal. Oke, kita bahas bagian ROE atau dari ROE modal keuntungan dikurangi modal dikali 100%. Yang pertama dari modal atau investment. Development aplikasi itu kita pakainya 15 juta, marketing awalnya 5 juta, operasional awalnya 5 juta juga. Terus jadi total modalnya di 25 juta. Lalu yang kedua ada di pendapatan atau revenue. Misalnya user premium 500 orang, terus harganya kita pakai 30.000 per bulan. Terus pendapatan per bulan jadinya 500 dikali 30.000 jadinya 15 juta per bulan. Lalu masuk keuntungan atau profit. Profitnya kita misalnya di biaya operasional bulanan. Server plus tim di 5 juta, profit per bulan 15 juta dikurangi 5 juta. 15 juta itu didapat dari pendapatan per bulan yang tadi. Di total jadi 10 juta. Lalu kita dibahas sih hitung ROE dalam 1 tahun. Keuntungan 1 tahun sendiri itu ada di 10 juta dikali 12 itu 1 tahun sama dengan di 120 juta. Masuk ke rumus. Rumusnya itu ada di ROI di 120 juta itu dapat dari hitungan ROE dalam 1 tahun dikurangi 25 juta sendiri itu dapat dari modal investment yang awal. Lalu sendiri di 25 itu dibagi 100%, hasilnya 380%. ROI 380% sendiri sama dengan keuntungan 3,8 dikali dari modal. Artinya bisnis ini menguntungkan, layak dijalankan, tepat balik modal. Next, ada struktur biaya dan dampaknya. Yang pertama aku bahas di struktur biaya. Sumber pendapatannya ada di premium atau fitur dasar gratis. Yang kedua ada di premium subscription. Itu kurang lebih harganya di 30.000 per bulan. Lalu kita adakan kerjasama pada klinik, asuransi, dan brand kesehatan lainnya. Lalu ada di struktur biaya juga. Yang nomor 1 ada pembangunan aplikasi, terus marketing digital, dan operasional tim. Lalu untuk pembahasan dari dampaknya, startup Sehatin memberikan 2 dampak utama. Yang pertama ada di dampak sosial. Dampak sosial sendiri itu meningkatkan kesadaran kesehatan, mencegah penyakit sejak dini juga. Terus dampak kedua ada di dampak ekonomi. Yang pertama mengurangi biaya pengobatan jangka panjang, lalu meningkatkan produktivitas masyarakat. Next. Baik, selanjutnya kesimpulan. Jadi kami harapkan dari program Sehatin ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang gaya hidup sehat seperti lebih peduli dengan kesehatan tubuh. Aplikasi ini diharapkan bisa digunakan sebagai media edukasi peduli kesehatan bagi masyarakat, sehingga masyarakat lebih aktif menjaga kesehatan dari dapat mencegah penyakit lebih awal. Selain berfokus pada fungsi dan tujuan aplikasi, startup kami juga berfokus terhadap pengembangan aplikasi ini. Sehingga modal, pendapatan, dan keuntungan sudah kami perhitungkan, dan dari ini kami juga mempertimbangkan dampak sosial dan dampak ekonomi. Sumbernya yaitu di bawah ini ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.